Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu para peserta pelatihan kepemimpinan administrator. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita semua diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti mata pelatihan standar kinerja pelayanan yang akan kita bahas selama 9 jam pelajaran. Baik Bapak Ibu, dalam materi ini kita akan membahas tentang standar kinerja pelayanan. Nanti Bapak Ibu akan bertemu dengan saya dalam Zoom meeting. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tuti Rohani. Saya adalah Widya Iswara pada BKPSDM Kota Lubuk Linggau. Jadi sebelum kita masuk materi, silahkan Bapak Ibu melihat video berikut ini. Silahkan Bapak Ibu lihat dan kemudian nanti akan kita bahas pada Zoom meeting video tersebut. Selamat datang di video tutorial penyusunan standar pelayanan di Lembaga Administrasi Negara. Mari kita bedakan standar operasional prosedur, standar pelayanan, dan standar pelayanan minimal. Standar operasional prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sedangkan standar pelayanan adalah suatu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Lalu, standar pelayanan minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Manfaat standar operasional prosedur, standar pelayanan, dan standar pelayanan minimal adalah kepastian pelaksanaan, kepastian penerimaan, dan kepastian pemerintah. Dasar hukum standar pelayanan adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan. Berikut ini terdapat 14 aspek ruang lingkup atau komponen standar pelayanan. Dari 14 aspek tadi terbagi dua, menjadi 6 aspek penyampaian pelayanan dan 8 aspek proses pengelolaan pelayanan internal organisasi. Berikut ini adalah 6 aspek penyampaian pelayanan yang meliputi persyaratan. Persyaratan adalah syarat, dokumen, atau hal lain yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Sistem, mekanisme, dan prosedur. Sistem, mekanisme, dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. Jangka waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Biaya atau tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Dan ini adalah 8 aspek proses pengelolaan pelayanan internal organisasi yang meliputi dasar hukum adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan. Sarana prasarana dan fasilitas adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Pengawasan internal adalah sistem pengendalian internal dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana. Jumlah pelaksana adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya. Jaminan pelayanan adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko, dan keraguan-raguan. Evaluasi kinerja pelaksana adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan. Prinsip standar pelayanan sederhana, mudah dimengerti, diikuti, dilaksanakan, dan diukur dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara. Partisipatif, melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen dan hasil kesepakatan. Akuntabel, dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan. Berkelanjutan, terus-menerus diperbaiki sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan. Transparan, mudah diakses dan diketahui masyarakat. Berkeadilan, dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental. Proses standar pelayanan bisa dilihat sebagai berikut. Kita memasuki ke tahap penyusunan rancangan standar pelayanan. Pembentukan tim, di mana anggota tim meliputi unsur SKPD dan unsur-unsur lain. Menyusun rancangan standar pelayanan bermula dari mengidentifikasi standar pelayanan sebelumnya, setelah itu membuat rancangan standar pelayanan yang akan diterapkan. Dari ke-14 aspek yang telah terbagi dua, seperti penjelasan sebelumnya, 6 aspek penyampaian pelayanan diidentifikasi dan didiskusikan dengan masyarakat sebagai fokus utama. Sedangkan 8 aspek pelayanan internal organisasi diidentifikasi dan dikelola internal instansi. Berikut ini dapat dijelaskan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rancangan standar pelayanan. Penetapan standar pelayanan dan maklumat pelayanan. Proses penetapan standar pelayanan antara lain menentukan dan mengundang perwakilan masyarakat, pembahasan standar pelayanan, finalisasi standar pelayanan, dan terakhir, penetapan standar pelayanan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan. Hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat dalam penetapan standar pelayanan dapat dijelaskan di sini. Dalam proses mencapai kesepakatan dengan masyarakat, perlu adanya kesinkronan antara keinginan dan harapan masyarakat serta kemampuan penyelenggara layanan. Sebelum dilakukan penetapan standar pelayanan, penyelenggara wajib membuat berita acara pembahasan standar pelayanan. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. Penerapan dan monitoring evaluasi standar pelayanan. Yang harus diperhatikan dalam penerapan standar pelayanan antara lain, integrasi dengan manajemen pemerintahan, sosialisasi dengan masyarakat, dan internalisasi. Monitoring dan evaluasi standar pelayanan bertujuan untuk melihat kesenjangan praktek lapangan dengan dokumen standar pelayanan, faktor pendukung dan penghambat penerapan standar pelayanan. Metodenya meliputi analisis dokumen,
survei, wawancara, dan observasi. Survei dapat dilakukan dengan menggunakan metode survei kepuasan masyarakat atau SKM. Terima kasih, semoga bermanfaat. Setelah Bapak Ibu melihat video tersebut, Bapak Ibu sudah dapat membedakan ya apa yang dimaksud dengan SOP, apa yang dimaksud dengan SP, dan apa yang dimaksud dengan SPM. Nah, pada materi ini yang akan kita bahas adalah SP atau standar pelayanan saja. Jadi selanjutnya materi kita adalah siklus penyusunan standar pelayanan. Jadi siklus di sini adalah langkah-langkah dalam kita menyusun standar pelayanan. Yang pertama adalah penyusunan rancangan standar pelayanan. Kemudian yang kedua pembahasan rancangan dengan masyarakat. Jadi setelah kita susun konsepnya atau draftnya, ini diharapkan nanti bisa dibahas dengan masyarakat ya. Masyarakat di sini bisa diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat ataupun orang-orang yang memang paham tentang pelayanan yang akan kita berikan. Kemudian selanjutnya adalah penetapan standar pelayanan. Kemudian penetapan maklumat pelayanan dan penerapan standar pelayanan. Nah, dalam penerapan ini nanti langkah selanjutnya setelah penerapan adalah dilakukan evaluasi dan pemantauan. Jadi pemantauan di sini itu pemantauan, evaluasi, kemudian perbaikan pelayanan. Artinya nanti di dalam perbaikan pelayanan itu juga harus melibatkan masyarakat. Jadi masyarakat diberikan kesempatan untuk melakukan memberikan masukan. Dalam hal ini adalah dalam bentuk misalnya Bapak Ibu bisa membuat sebuah konten website ataupun kotak pengaduan seperti itu tentang standar pelayanan yang sudah diberikan, kemudian dibahas untuk dilakukan perbaikan pelayanan jika memang standar pelayanan yang kita susun dan sudah kita terapkan itu belum sesuai dengan harapan masyarakat. Kemudian setelah dilakukan perbaikan pelayanan, diharapkan kita sebagai seorang aparatur sipil negara yang menyediakan pelayanan kepada masyarakat itu bisa memiliki inovasi untuk meningkatkan pelayanan yang kita berikan. Kemudian kegiatan belajar yang ketiga yaitu mengukur kinerja pelayanan. Jadi dalam mengukur kinerja pelayanan ini dasarnya adalah Permenpan nomor 14 tahun 2017. Nanti silakan Bapak Ibu pelajari Permenpan nomor 14 tahun 2017 ini ya. Kemudian kita akan masuk dalam standar. Stop dulu. Selanjutnya kita akan melihat contoh dalam membuat kuesioner dalam melibatkan masyarakat untuk perbaikan standar pelayanan. Ini adalah contoh kuesionernya. Jadi kuesioner survei kepuasan masyarakat atau SKM pada unit layanan apa? Ya silakan Bapak Ibu masukkan layanan tempat Bapak Ibu berada, kemudian kabupaten kota apa, kemudian tanggal survei, jam survei, kemudian ini profil dari orang yang kita survei, jadi masyarakat yang ingin kita berikan survei, jenis kelamin, pendidikan, kemudian pekerjaannya, jenis layanan yang diterima, misalnya KTP, akte, sertifikat, poli umum dan lain-lain ya untuk yang bekerja di bagian kesehatan. Kemudian pendapat responden tentang pelayanan ini silahkan Bapak Ibu lihat. Di sini ada beberapa poin, ada 9 poin di sini yang kita tanyakan kepada para responden. Kemudian skala persepsi yang digunakan adalah skala Likert ya. Jadi Bapak Ibu pasti sudah paham apa itu skala Likert, tidak perlu saya jelaskan pada video ini. Kemudian teknik pengisian kuesioner seperti penelitian ilmiah pada umumnya. Kuesioner dapat berupa wawancara dengan tatap muka, kemudian pengisian sendiri. Ini untuk pengisian sendiri Bapak Ibu harus lihat respondennya juga ya, apakah responden kita itu memang orang-orang yang memang layak ataupun bisa melakukan pengisian kuesioner secara mandiri. Kemudian elektronik kuesioner dalam bentuk e-survey. Nah, ini juga harus Bapak Ibu lihat masyarakatnya apakah sudah memiliki akses terhadap elektronik survei ini. Jadi kita lihat bagaimana jaringan internetnya, bagaimana hardware-nya ataupun bagaimana gadget yang dimiliki oleh masyarakat. Karena tidak semua masyarakat memiliki gadget yang bisa sesuai dengan survei yang kita lakukan.
Kemudian diskusi kelompok terfokus atau FGD. Kemudian wawancara tidak terstruktur melalui wawancara mendalam. Ini untuk masyarakat yang memang tidak bisa kita lakukan dengan kuesioner. Kemudian untuk tahap pemantauan evaluasi dan mekanisme pelaporan, jadi setiap instansi pemerintah ini perlu menunjuk dan menugaskan unit kerja tertentu secara independen dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penilaian kepuasan masyarakat. Ya, jadi di sini harus dilakukan pemantauan dan melaporkan hasilnya sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanannya. Dan seterusnya silahkan Bapak Ibu baca sendiri bagaimana proses pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan standar kepuasan masyarakat. Kemudian kegiatan belajar yang keempat itu adalah pengelolaan sumber daya dalam pelayanan publik. Jadi sumber daya dalam pelayanan publik di sini terdiri dari 3 hal, yaitu pertama adalah pegawai, kemudian sistem manajemen pelayanan, dan sarana dan prasarana. Jadi kunci dari peningkatan kualitas pelayanan di sini adalah hospitality atau kenyamanan dalam memberikan pelayanan ya. Jadi kewajiban dalam pemberi layanan dalam melakukan peningkatan kualitas layanan di sini adalah yang pertama merespon dengan cepat. Artinya ketika kita memiliki pelanggan, kemudian kita harus memberikan respon secara cepat terhadap pelanggan tersebut. Kemudian jika ada keluhan, kita juga harus memberikan respon yang cepat. Kemudian jangan lupa senyum ya. Jadi senyum di sini jangan ada istilah senyum SOP gitu ya. Jadi dalam senyum SOP ini biasanya para pemberi layanan itu hanya tersenyum sesuai dengan sesuai dengan target saja. Jadi senyum di sini adalah senyum yang memang benar-benar tulus ikhlas dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Kemudian keramahan, sabar, dan mampu meredam emosi. Nah, di sini Bapak Ibu sebagai seorang pejabat administrator itu harus mampu memilih para pegawai yang memang memiliki emosional intelijen yang baik dalam hal memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya untuk pegawai ataupun aparatur yang ada di front office ya. Karena apa? Karena keberhasilan pelayanan dan kepuasan masyarakat kita itu tergantung juga dari bagaimana Bapak Ibu memilih para pegawai tersebut dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi jangan sampai Bapak Ibu memberikan kepercayaan kepada pegawai yang memang susah senyum misalnya, atau memiliki emosi yang naik turun seperti itu. Jadi hal ini nanti akan sangat menentukan bahwa pelayanan kita itu baik atau tidak. Yang selanjutnya adalah disiplin dan ketulusan. Jadi ketulusan di sini bisa kita lihat dari senyumnya, kemudian mendengar, dari kemampuan berkomunikasi itu tidak hanya dalam hal kita mampu berbicara, tetapi juga kemampuan kita untuk mendengar. Kemudian peka, artinya kita mampu melihat apa yang tersirat dari para pelanggan. Kemudian menghormati ya. Jadi menghormati di sini bagaimana kita mampu memberikan penghormatan kepada para pelanggan, baik itu yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Dan itu harus Bapak Ibu tekankan kepada para pegawai di front office. Kemudian membantu dan tidak segan mengucapkan maaf dan terima kasih. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar ada 3 kata ajaib yang mampu mencairkan suasana. Yang pertama adalah maaf, yang kedua tolong, dan yang ketiga adalah terima kasih. Jadi ketiga kata ini adalah 3 kata ajaib yang mampu meredam emosi seseorang. Kemudian menawarkan solusi, fokus ya. Jadi fokus di sini Bapak Ibu harus selalu mengecek keberadaan pegawai di front office, apakah mereka masih fokus terhadap pekerjaannya atau memang sudah tidak tidak fokus. Artinya di sini harus diganti orangnya. Kemudian dapat dipercaya. Baik, saya rasa untuk untuk sumber daya, kemampuan mengelola sumber daya dalam pemberian layanan cukup sampai di sini dulu. Nanti akan kita lanjutkan dengan tugas kelompok. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk pada tugas kelompok pada materi standar pelayanan. Jadi di sini Bapak Ibu silahkan tentukan kelompoknya sesuai dengan yang telah disiapkan oleh manajer kelas tentu saja. Kemudian yang harus Bapak Ibu buat di sini adalah Bapak Ibu membuat standar pelayanan draftnya saja yang nanti akan kita bahas dalam diskusi kelompok di Zoom meeting ya. Jadi di sini komponen yang harus Bapak Ibu masukkan dalam standar pelayanan itu adalah yang pertama itu persyaratan, yang kedua adalah
maksudnya di sini adalah nomor pertama tadi adalah persyaratan dalam pelayanan yang ingin Bapak Ibu berikan. Jadi Bapak Ibu silahkan tentukan pelayanan apa yang ingin Bapak Ibu buat standar pelayanannya. Kemudian Bapak Ibu tentukan apa saja persyaratannya. Persyaratan ini tentu saja mengacu pada juknis dari peraturan menteri yang sesuai dengan bidang yang Bapak Ibu buat. Kemudian yang kedua, sistem, mekanisme, dan prosedur. Jadi di sini sistem dan mekanisme dan prosedur di sini adalah memuat hal-hal apa saja yang harus disampaikan atau yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika ingin mendapatkan pelayanan itu. Kemudian yang ketiga adalah jangka waktu pelayanan. Jadi jangka waktu pelayanan ini berapa lama waktu yang diperlukan oleh masyarakat sampai dengan pelayanan yang diberikan itu selesai. Kemudian biaya atau tarif. Jadi biaya atau tarif di sini adalah berapa harga yang harus dibayarkan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang Bapak Ibu berikan. Kalau misalnya tidak ada, ya buat saja nihil. Kemudian produk pelayanan apa saja yang akan dimasukkan dalam standar pelayanan ini. Kemudian penanganan pengaduan, saran dan masukan. Jadi Bapak Ibu buat bagaimana masyarakat dapat mengadu, artinya pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan itu ya. Jadi apakah membuat ada hotline-nya. Jadi hotline ini misalnya telepon yang yang bisa setiap saat diakses oleh masyarakat untuk mengadukan pelayanan yang diberikan oleh para aparatur. Kemudian bisa juga dalam bentuk kotak saran ataupun dalam bentuk SMS gitu. Kemudian yang ketujuh, dasar hukum pelaksanaan pelayanan. Jadi di sini mulai dari peraturan yang paling tinggi kemudian sampai ke yang paling bawah. Kemudian sarana prasarana atau fasilitas apa saja yang diperlukan dalam memberikan pelayanan ini. Misalnya pelayanan ini adalah menggunakan sebuah komputer yang tertentu misalnya, ataupun menggunakan printer tertentu yang harus diadakan atau dilakukan pengadaan secara khusus seperti itu. Kemudian kompetensi pelaksana, artinya di sini apa saja latar belakang pendidikan yang harus dimiliki oleh para pelayan, dalam hal ini oleh para aparatur yang nanti akan memberikan pelayan di front office. Kemudian pengawasan internal. Jadi pengawasan internal di sini adalah siapa saja yang akan menjadi pengawas dalam kegiatan pemberian layanan. Kemudian jumlah pelaksananya berapa. Kemudian jaminan pelayanannya itu seperti apa. Kemudian jaminan keamanan dan keselamatan pelayanannya seperti apa. Misalnya di sini ada satu orang satpam ataupun orang yang dapat membantu ketika ada kekurangan berkas misalnya. Kemudian evaluasi kinerja pelayanannya seperti apa. Ini termasuk tadi evaluasi di sini adalah bagaimana kita melakukan penanganan pengaduan. Saya rasa itu penjelasan untuk tugas kelompok. Silahkan Bapak Ibu kerjakan. Nanti akan kita bahas pada Zoom meeting kelas. Dan tugasnya ini dibuat dalam bentuk PowerPoint. Silakan Bapak Ibu membuat bahkan boleh, mau buat dalam bentuk mind map juga boleh. Silahkan saja mana yang enak menurut Bapak Ibu beserta kelompoknya. Dan jangan lupa untuk memberikan bukti kerja kelompok, baik itu dalam bentuk Zoom meeting kelompok ataupun dalam chat WA group. Silahkan.